selamat datang kembali di channel Lina Bercerita. Pernah kesel gak sih kalau ada orang yang selalu ngerendahin kita? Kalau ada orang yang selalu ngerendahin kita itu pengen banget ngomong, ih, coba deh kamu yang di posisiku. Nah, buat teman-teman yang merasa selalu direndahkan, selalu dipandang sebelah mata, tonton terus ya videoku ini sampai selesai. Kita ketemu setelah yang satu ini. Pasti suka kesel kan ya kalau ada orang yang selalu ngerendahin kita. Apalagi kita itu udah memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Kita itu udah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih aja hasil dengan usaha kita itu nggak sesuai. Dan orang dengan mudahnya akan mengatakan, ah masa kayak gitu aja nggak bisa sih. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pasti kita marah, kita emosi. Ya, itu wajar. Aku juga pernah merasakan hal itu. Tapi kembali lagi, kita itu tidak bisa mengharapkan semua orang harus sependapat dengan kita, harus mendukung semua kegiatan kita. Pasti ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, tidak suka dengan perjuangan kita ataupun karya-karya kita. Ya, itu wajar-wajar aja. Jadi kalau menurutku di sini itu harusnya kita, oke? Kita yang mengendalikan diri kita, bukan kita yang meminta orang lain untuk selalu mensupport kita, untuk selalu mendukung kita. Lagi pula, dengan adanya mereka, dengan adanya orang-orang yang selalu merendahkan kita, orang-orang yang selalu meremehkan kita, dari situlah kita belajar, kita tumbuh untuk menjadi orang yang mempunyai mental yang kuat, tahan banting. Kalau kita sedang membuat hal yang baru, kemudian di lingkungan sekitar kita itu selalu semuanya mendukung kita, kapan kita bisa tumbuh menjadi orang yang kuat? Kapan kita bisa tumbuh menjadi orang yang tahan banting? Kita bisa menjadi orang yang tahan banting itu karena kita selalu direndahkan, kita selalu dihina, kita selalu dicaci maki. Sakit memang tidak ada proses yang menyenangkan, semua itu menyakitkan. Oke? Tapi kembali lagi, proses menyakitkan, tapi dirimu itu obatnya. Jadi yang bisa mengobati rasa sakitmu itu ya dirimu sendiri. Terus gimana caranya? Ya kita mulai mengendalikan diri kita. Oke? Ketika ada orang lain yang mencoba ingin menjatuhkan kita, oke, kita terima. Walaupun itu sakit, kita terima. Kita jangan berhenti berusaha, kita jangan berhenti berjuang. Oke, tetap aja fokus sama tujuan kita, fokus sama mimpi-mimpi kita, sama proses yang sedang kita jalani, sampai pada akhirnya orang sibuk ingin menjatuhkanmu dan kamu sibuk untuk terus mewujudkan tujuanmu, terus mewujudkan mimpimu, sampai pada akhirnya ketika kamu sukses, ketika kamu sudah berhasil, orang itu sama sekali belum menjadi apa-apa. Karena apa? Karena dia selalu menggunakan waktunya untuk mengejudge kamu, untuk meremehkan kamu, untuk menghina kamu. Jangan kamu sama sekali tidak memperdulikan dia. Terserah dia mau mencaci kamu, mau menghina kamu, meremehkan kamu. Yang penting kamu itu tetap fokus sama tujuanmu, kamu memberikan yang terbaik. Nah, itu disitulah yang namanya proses. Oke? Jadi kita tidak bisa meminta orang untuk selalu ada di pihak kita, untuk selalu mendukung kita. Apalagi dia, kita juga tidak bisa mengendalikan orang di belakang kita. Ketika di depan kita mereka sepertinya mendukung, tapi ternyata di belakang mereka menusuk kita. Oke, it's okay. Karena ya memang kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Oke? Dan tidak semua orang yang merendahkan kita itu benar-benar ingin merendahkan kita. Bisa saja loh orang yang seakan-akan merendahkan kita, padahal sebetulnya mereka itu ingin kita memberikan yang lebih besar lagi gitu. Karena di mata mereka kita itu bisa menjadi lebih baik lagi. Sebagai contoh ya, ketika ada pelatih sepak bola, kemudian ada anak didiknya yang diminta untuk juggling 50 kali misalkan, oke? Tapi anak itu tuh tidak bisa juggling sebanyak 50 kali tanpa berhenti. Kemudian si pelatih itu mengatakan, wah, kamu tuh kayak gimana sih? Masa juggling aja nggak bisa? Kamu itu mau bener-bener mau jadi pemain sepak bola nggak sih? Kalau kayak gitu kamu nggak bisa jadi pemain sepak bola. Udah nggak usah jadi pemain sepak bola aja, juggling aja nggak bisa. Oke? Kalau ketika kamu dihadapkan oleh situasi seperti itu, pelatihmu itu tidak benar-benar ingin menjatuhkanmu. Pelatihmu itu tidak benar-benar ingin
merendahkanmu, meremehkanmu. No. Tapi dia itu tahu bahwa kemampuanmu itu seharusnya lebih dari itu, dan pelatihmu itu tahu kamu itu mampu untuk lebih lagi. Oke, jadi ketika kamu direndahkan, kamu dicaci maki, kamu diremehkan, kamu jangan makan semuanya itu secara mentah-mentah tanpa disaring. Jangan, nanti kamu tuh bakal rugi sendiri. Dan satu hal yang harus kalian tahu, teruslah berkarya, jangan berhenti karena omongan orang. Jangan pedulikan omongan orang yang selalu merendahkanmu, omongan orang yang selalu ingin menjatuhkanmu. Oke, biarkan aja, itu namanya proses. Cintai setiap prosesmu, karena itulah yang akan membawamu pada kesuksesan. Oke, jadi stop untuk termakan oleh omongan orang yang selalu ingin merendahkanmu. Ketika ada orang lain yang mengatakan, wah kamu tuh nggak bakal bisa lah, kamu tuh nggak mungkin mampu. Kamu jangan pernah termakan oleh omongan orang-orang yang seperti itu. Karena ya bisa aja mereka mengatakan seperti itu karena, wah kok ternyata kamu bisa ya seperti itu, sedangkan aku nggak bisa ya. Bisa aja kan, bisa aja mereka mengatakan gitu karena mereka tuh iri sama kamu. Kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu sedangkan dia tidak. Kemudian dia ingin menjatuhkanmu. Oke, jadi mulailah belajar untuk tidak mudah termakan oleh omongan orang lain. Itu sulit, memang sulit. Oke, sampai saat ini pun aku masih belajar untuk hal itu, supaya jangan mudah termakan oleh omongan orang lain. Karena seringkali aku juga terbawa emosi gitu kan, ketika ada orang yang tiba-tiba mengatakan, halah cuma kayak gitu aja, halah gitu kan. Jadi seakan-akan itu menyepelekan gitu. Kadang juga aku marah, iya, tapi ya itu, kita harus terus berusaha, kita harus terus melatih diri kita supaya kita bisa menjadi lebih baik setiap harinya, supaya kita tidak mudah termakan oleh omongan lain, apalagi oleh omongan orang yang ingin menjatuhkan kita. Oke, kalau kata mamahku nih ya, ketika ada orang yang menjatuhkanmu, ketika ada orang yang ingin supaya kamu itu gagal, ingin supaya kamu itu jatuh, ya terima aja. Kalau emang marah, ya silakan marah, tapi jangan lebih dari 2 jam. Nggak tahu juga sih alasannya apa, cuman orang tua mamahku itu selalu mengatakan seperti itu. Boleh marah tapi jangan lebih dari 2 jam untuk hal apapun itu gitu. Dan jangan pernah termakan oleh omongan orang. Jadi di sini aku juga ingin menyampaikan ke kalian, ingin ngomong ke kalian supaya kalian juga jangan mudah termakan oleh omongan orang. Pasti refleks marah itu ya pasti, cuman jangan terus kamu, oh iya ya ternyata tuh bener kata dia, aku tuh ternyata nggak mampu, aku tuh ternyata selalu gagal, aku itu ternyata nggak pantas buat kayak gitu, ternyata aku tuh nggak pantas buat dapetin itu. No, oke, jangan sekali-sekali berpikir seperti itu. Karena apa? Karena belum tentu orang yang mengatakan kamu itu tidak pantas, kamu itu tidak bisa, dia itu bisa, belum tentu. Oke, jadi tetaplah fokus sama tujuanmu. Kalau ada orang-orang yang selalu merendahkanmu, itu pasti, karena disitulah yang namanya proses. Kita tidak bisa mengharapkan semua orang selalu berada di pihak kita, selalu mendukung kita. Jadi di sini yang harus kita ubah adalah diri kita, pola pikir kita, kebiasaan kita. Jangan biasakan diri kita itu memiliki pemikiran yang orang kalau di video-video motivator yang lain gitu ya, biasanya tuh mereka menyebutnya sebagai mental orang miskin gitu. Jadi udah aja kemakan sama omongan orang. Tapi mental orang kaya itu yang tahan banting. Dia selalu dihajar mentalnya oleh orang lain, dia selalu dihina, dia selalu dicaci maki, dia selalu direndahkan, tapi dia itu selalu bangkit. Dia itu selalu bisa memberikan yang terbaik. Oke, dan disitu yang namanya mental orang kaya. Kalau di video-video motivasi yang lainnya sering mengatakan seperti itu. Dan juga ada temanku yang mengatakan
terbentuk. Gitu. Itu juga. Jadi kita semakin sering kita terbentur, makanya kita akan terbentuk gitu. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Lagi pula kan nggak ada nih berlian yang bagus tanpa dipoles, nggak ada. Jadi semakin sering kita dipoles, semakin sering kita ditimpa oleh perkataan-perkataan yang menjatuhkan kita akan semakin bersinar, kita akan semakin menjadi lebih lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya. Karena disitulah yang namanya sebuah proses. Oke? Sekali lagi aku mau ngomong ke kalian, tidak ada proses yang menyenangkan. Semua proses itu menyakitkan, tapi dirimulah obatnya. Oke, di sini cuma kamu sendiri yang bisa menjadi obat untuk dirimu sendiri. Ya, jadi itu, jangan pernah menganggap bahwa perkataan orang yang mengatakan kamu tidak bisa itu kamu percayai. No. Oke? Di sini tuh kamu nggak pernah sendiri. Di sini tuh kamu ada orang tuamu, ada Tuhan yang selalu ada di pihakmu. Jadi walaupun orang mengatakan kamu itu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu nggak akan mungkin sukses, kalau Tuhan mengatakan kamu sukses, ya kamu pasti sukses. Oke? Jadi jangan pernah, yang aku katakan tadi, jangan pernah mudah termakan oleh omongan orang lain. Belajarlah untuk lebih bisa mengendalikan diri dan jangan pernah mengharapkan semua orang selalu ada di pihakmu. Oke, nah di situ aja sih, sampai di sini dulu aja video motivasi dari aku. Video motivasi enggak sih, berbagi sharing-sharing aja. Oke, untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Oke, buat kalian yang enggak suka sama video ini silakan dislike aja, nggak apa-apa. Dan pastinya jangan lupa buat follow Instagramku @angelaherlina. Oke, sampai jumpa, jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa guys. Tonton terus video ini ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa Lina bercerita. Oke, bye bye. Keringetan banget aku, panas guys, panas, tapi nggak apa-apa buat kalian ini. Oke. Bye bye.